Jangan lupa nanti isi absensi di Google Class, kemudian lihat materinya. Ada materi yang saya sampaikan tentang sejarah. Tapi hari ini Dede tentang apa? Tentang sejarah bukan? Ya, Dede bisa aktifkan ininya, videonya. Ya sambil tunggu teman yang lain ya. Siti Marpah, ada Siti Marpah? Nur Aulia, Nurul ada Nurul? Nurul Aulia Hadir, Pak. hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Siti Marfah. Hadir, Pak. Oh, ada Fikih, Fikih. Wildan ada Fikih. Ada Pak hadir. Fakih ya. Nur Aini, Meli. Hadir, Pak. Ada. Ya, nanti kita simak presentasi dari Dede. Dede udah siap, Dede? Apa masih mencari? Ya, kalau nanti silakan di kelas ada materinya tentang perkembangan kurikulum Indonesia, mulai dari masa VOC, kemudian masa Belanda, penjajahan Jepang, kemudian juga ada masa Orde Lama, Soekarno, kemudian juga ada masa Soeharto, masuk ke masa reformasi sampai dengan sekarang. Jadi di Indonesia ini sudah cukup banyak perkembangan kurikulum. Ya. Oke, Dede sudah siap? Sudah, Pak. Sebentar, Oke. Pak. Ya, ya. Oke, Dede posisinya di mana? Dede sedang di Kobong, Pak. Sedang di pondok. Oke, ya udah. Kirain di Eropa gitu. Kemudian ini baru ada 8 teman-teman yang bergabung ya. Nah, sebelum sambil nunggu persiapan Dede ya, ini kelas. Terlihat nggak kelasnya? Oh enggak ya, nggak terlihat ya. Saya presentasikan dulu. Ya, ini kelas apa namanya nanti. Ini kelas ya. Ini ada tugas. Ini kehadiran udah ada 10 yang mengisi kehadiran di pertemuan kelas hari ini. Oh, ini salah ya, ini ada materinya, saya edit dulu. Oh, ini salah. Harusnya diserahkannya hari ini. Harusnya diserahkannya hari ini. Serahkan kapan? Satu Maret. Ya, sekitar 14.49 dia muncul secara otomatis. Silakan lihat di kelas. Oke, silakan lihat di kelas. Silakan untuk presentasi, Dede. Muncul sudah. Ya, muncul.
Muncul, silakan presentasikan. Halo, Dada, dengar suara saya? Dada, jangan di ini kan apa? Jangan mikrofonnya dibuka. Dada mikrofonnya dibuka. Ini kan apa? Halo, Dada. Ya, mikrofonnya dibuka ya, Dada ya. Silakan diulang lagi. Halo? Ya, Dada mana, Dada? Dada dengar suara saya enggak? Ya, silakan Dada presentasi tadi mikrofonnya diaktifkan ya, jadi terdengar suaranya. Ya, silakan dimulai. Ya, udah. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum. Sebelum saya menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tentang siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran dengan menyediakan lingkungan bagi siswa memberikan belajar yaitu kebetulan suatu kurikulum itu sedemikian agar maksud tersebut dapat tercapai. Nah, di sini ada komponen-komponen kurikulum meliputi komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan yaitu tujuan kurikulum atau arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan sepatutnya memiliki tujuan karena menuntun kepada apa yang hendak dicapai. Tujuan tersebut meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Nah, jadi tujuan ini juga seorang pendidik juga harus pula dapat merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi lulusan, kompetensi lintas kurikulum, dan kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar. Setiap tujuan tersebut minimal ada 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, dalam pendidikan Islam, domain afektif lebih utama dari yang lainnya. Di sini ada penjelasan tentang domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ada domain kognitif, yaitu tujuan yang mengarah kepada pengembangan akal dan intelektual peserta didik. Yang selanjutnya ada tujuan afektif, yaitu tujuan yang mengarah pada penggerakan hati nurani para peserta didik. Selanjutnya ada tujuan domain psikomotor, yaitu tujuan yang mengarah kepada pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. Nah,
Tujuan pendidikan Islam juga di sini memiliki perbedaan dan dengan tujuan pendidikan lain, misalnya tujuan pendidikan menurut paham pragmatisme yang menitikberatkan pemanfaatan hidup manusia di dunia. Di sini juga ada, selain itu pendidikan Islam juga sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan untuk menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik, menjadi landasan untuk lebih rajin dan mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Juga menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada komponen materi. Di sini berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam suatu pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi, usi kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau sekumpulan informasi, tapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan itu sendiri maupun siswa dan lingkungannya. Di sini juga isi kurikulum bisa dikelompokkan menjadi 3, ada logika, etika, dan estetika. Logika yaitu pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan, dan etika tentang pengetahuan baik buruk dan nilai serta moral. Dan selanjutnya ada estetika tentang pengetahuan indah atau buruknya yang ada nilai seni berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut. Maka pengembangan isi kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Yang selanjutnya ada komponen metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum yang merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan pengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya metode pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan metode pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan, bimbingan, dan pengatur kegiatan baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Nah, jadi metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Lalu, di sini ada yang selanjutnya dan yang terakhir, komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum yang dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, kurikulum juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria indikator yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan kelaikan atau feasibility program. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, sebagai suatu sistem kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam. Di dalam kurikulum juga terdapat komponen yang tidak bisa dipisahkan karena antar komponen itu saling terkait. Mungkin hanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena mungkin materi ini sudah Bapak sampaikan pekan lalu. Jadi di sini saya hanya mengulang saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang 2 presentasi atau 1, Dada? Iya, Pak. Ada yang presentasinya ada kamu saja atau ada yang lain? Dada saja sepertinya. Soalnya kan Dada doang. Oke, ya terima kasih. Nah, silakan sekarang kita diskusi ya, kita sesi diskusi. Kalau ada yang bertanya tentang komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum ini memang pernah dibahas pada minggu yang lalu, tetapi pembahasan hari ini itu memperkuat ya pembahasan
yang terkait dengan komponen kurikulum. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Nurul, silakan Nurul bertanya, Nurul Aulia. Halo, Nurul Aulia, silakan bertanya. Tidur apa Nurulnya? Oke, yang lain silakan, ada yang bertanya. Apa suara saya terdengar nggak nih? Jangan-jangan nggak terdengar. Halo? Ya, oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini, yaitu materi tentang komponen-komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum itu ada isi, ada tujuan, ada metode, dan ada evaluasi, di mana satu sama lain memiliki keterkaitan. Oke, Salman, ada pertanyaan? Salman Atsani? Pak. Ya, ada pertanyaan, Salman? Tidak, Pak. Tidak, Kak. Terus Fakih Wildan, ada pertanyaan? Kayaknya enggak, Pak. Enggak. Oke, jadi kita kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan materi. Nanti yang presentasi silahkan memperkuat lagi ya terhadap materi yang pernah disampaikan. Nah, hari ini sebagaimana di kelas itu kita yaitu tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Ya, materi itu ya seperti ini ya. Nanti ada materi ini terlihat tidak tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini nanti kamu harus memahami dua sejarah ya, dalam konteks bukan maksudnya yang pertama adalah sejarah madrasah atau sejarah pendidikan Islam, yang kedua harus memahami sejarah sekolah, di mana dalam konteks sejarah pendidikan di Indonesia itu sebenarnya diakui pendidikan yang tertua itu adalah model pondok pesantren. Tetapi kalau kita telusuri lagi, pendidikan model pondok pesantren juga ada sejarahnya ya, dilatar belakangi dari pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Nah, yang kita fokuskan pada pertemuan ini adalah tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Yang dimaksud pendidikan ini adalah sekolah. Nah, tentu dalam konteks keindonesiaan kita sudah melalui banyak fase-fasenya. Ya, yang pertama fase pada masa kerajaan, misalkan di Indonesia ini pada masa kekuasaan Hindu-Buddha, kemudian adanya pengaruh Islam, kemudian datangnya para penjajah, kemudian Indonesia mencapai perjuangan untuk kemerdekaan, masa kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi, dan masa-masa saat ini yang merupakan kelanjutan dari masa reformasi. Nah, sejarah itu satu sama lain saling berhubungan. Mengapa? Karena Indonesia adalah karena kita atau manusia-manusia kita ini yang ada di Indonesia ini adalah makhluk yang menyejarah. Artinya kita bisa lihat masa lalu dalam bentuk sejarah, dalam masa kini fakta dan kenyataan, dan masa mendatang dalam bentuk harapan. Nah, selanjutnya pada masa kolonial Belanda ya, itu memang ada sekolah, tetapi sekolah itu tidak seperti kondisi saat ini. Masih sangat sederhana dan masih juga diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Ada kelas sosial yang dibangun oleh penjajah di
Nusantara ini. Nah, kemudian pendidikan pada masa Belanda itu diklasifikasikan ada dua. Yang pertama adalah periode masa dagang Belanda atau disebut dengan VOC, dan kemudian setelahnya masalah Hindia Belanda atau Nederland. Nah, kemudian ya kemudian pada masa VOC atau kongsi dagang Belanda itu ya, orang Belanda datang ke Indonesia itu kan semangatnya orang-orang Eropa menjajah itu dengan gold, glory, and gospel. Itu semangat untuk mencari kekayaan, kemudian semangat untuk mencari rempah-rempah, dan juga semangat untuk menguasai dan menyebarkan ajaran-ajaran Nasrani. Jadi itu tidak dipungkiri ya, memang ada ya, gold, glory, and gospel. Nah, kemudian dalam bentuk perdagangan itu mereka memang menguasai perdagangan di Nusantara ini pada masa kongsi dagang itu dengan harapan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan hasil dengan modal yang seringan-ringannya, sehingga dengan prinsip itu mereka menguasai dan mengambil rempah-rempah yang ada di Nusantara ini yang merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya bagi mereka dan sesungguhnya juga bagi kita ya. Jadi bangsa kita ini kaya raya ya, sejak dulu sudah terkenal. Kemudian dalam pendidikan ini metode kolonialisme mereka pertahankan. Nah, antaranya misalkan mereka mendukung raja-raja yang berkuasa pada saat itu untuk menjalankan pemerintahannya, tetapi raja-raja tersebut itu turut atau mendukung monopoli perdagangan dan sehingga mereka bisa mengeksploitasi sumber-sumber alam ya yang ada di negara kita pada saat itu, di Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian setelah VOC bubar, jadi pendidikan pada masa itu sifatnya hanya diperuntukkan untuk mendukung program-program penjajah itu. Kemudian setelah itu adalah pendidikan dianggap gagal pada masa VOC karena memang yang dimaksud dengan mendidik itu kan mencerdaskan manusia. Nah, sementara mereka kan khawatir semakin banyak orang yang terdidik di Nusantara ini, maka akan semakin cepat untuk mengusir keberadaan mereka. Karena itu doktrin-doktrin yang mereka gunakan pada masa penjajah itu bagaimana dominasi mereka itu tetap di Nusantara ini. Nah, karena itu pendidikan pada saat itu yang bersifat formal menurut penjajah digunakan untuk mendukung ide-ide, tema-tema yang mereka inginkan. Demikian juga pada saat itu pendidikan pada tahun 1826 itu sudah terganggu oleh adanya usaha-usaha sekolah ya, seolah-olah yang ada hanya anak pendidikan sudah berpihak. Maksud berpihak ini pendidikan bagi orang-orang pribumi hanya diberikan pada orang-orang tertentu, katakanlah disebut anak-anak priayi dan anak-anak yang memiliki jabatan khusus, atau lebih dikhususkan kalau kita sebutkan pendidikan hanya diberikan bagi anak-anak yang memeluk agama Nasrani. Karena di sini sebenarnya ada kesulitan finansial, tapi yang kedua juga sebenarnya tujuan dari penjajahan yang mereka lakukan juga adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Nasrani, sehingga wajar saja jika pendidikan yang dilakukan oleh mereka adalah pada saat itu diperuntukkan untuk anak-anak yang beragama Nasrani.
Nah, kaum ini sangat berbeda dengan sejarah pendidikan Islam yang sekarang bisa berbentuk madrasah. Nah, dalam sejarah madrasah itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama ini luar biasa hebatnya. Jadi pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada orang-orang Islam kebanyakan pada saat itu, ya, di samping juga mereka tidak memiliki akses untuk pendidikan formal, tapi juga berjasa untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang sebenarnya adalah perlawanan, ya, terhadap kolonialisme. Sehingga pendidikan-pendidikan Islam pada saat itu juga sudah berkembang dengan baik dan sudah mentradisi, sehingga banyak ulama-ulama yang menyebarkan ajaran Islam dan juga melaksanakan kaderisasi melalui pendidikan-pendidikan pesantren. Dan ini bisa kita lihat dalam sejarah-sejarah pondok pesantren misalkan sebagai awal dari pendidikan Islam, sehingga sepertinya pendidikan dalam bentuk yang oleh Gajah ini adalah lawan dari pendidikan yang dikembangkan oleh para ulama. Dan para ulama ini yang nantinya memang berhasil menyatukan Nusantara ini dalam konteks Indonesia, di mana mereka punya satu bahasa Indonesia, dan ini sebenarnya bisa kita lihat dari teks tulisan Az-Zumardi Ajra, jaring-jaring ulama, ya. Nah, itu ternyata ulama-ulama kita itu setiap tahunnya berkumpul pada musim haji itu di Mekah, dan mereka membicarakan tentang bagaimana agar Indonesia itu terlepas dari penjajah. Dan itu dilakukan juga setelah mereka pulang melalui pondok-pondok pesantren atau pendidikan-pendidikan yang pada saat itu non formal lah bahasanya, ya, dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk melawan penjajah. Nah, selanjutnya terkait dengan perkembangan kurikulum yang ada di kita di Indonesia, ini bisa dirangkum seperti ini, ya. Misalkan pada masa awal kemerdekaan itu berarti titiknya di sini adalah setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 1950, maka itu Pancasila dijadikan landasan utama dalam proses pendidikan. Kemudian selanjutnya itu ada kurikulum 1947 yang disebut dengan rencana pelajaran dirinci dalam uraian, ya. Jadi pembelajaran sudah mulai terarah. Kemudian yang keduanya ada kurikulum 1964 disebut dengan rencana pendidikan sekolah dasar. Nah, pada masa itu orang lulus sekolah dasar ada sesuatu yang luar biasa, karena banyak sekali masyarakat kita yang tidak mampu mengakses pendidikan. Jadi kemampuan membaca dan menulis pada saat itu sudah dihormati luar biasa, ya. Jadi orang yang hanya bisa baca tulis itu bisa jadi guru, karena pada masa itu lulus SD bisa saja ngajar SD, lulus SMP bisa saja ngajar SMP, ya. Tidak seperti saat ini, ya, karena kondisi pada saat itu masyarakat kita memang masih dalam kondisi yang baru merdeka dan baru membangun. Kemudian tahun 1968 itu ada masa Orde Baru, di mana KAP MPR atau ketetapan MPR itu menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional ada namanya GBHN, garis besar haluan negara. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, ada Undang-Undang Nomor 17 perangkat hukum berbentuk peraturan pemerintah dan keputusan menteri, ya, terkait dengan pendidikan. Nah, ini pada masa itu kalau kita lihat juga dikembangkan dalam sejarah madrasah belum diakui. Jadi madrasah itu pada saat itu belum bisa seperti pendidikan-pendidikan formal lainnya. Untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu melalui ujian persamaan dulu, ya. Ini dilakukan, ini terjadi juga pada alumni pondok-pondok pesantren dari Guntur misalkan, dari yang lainnya juga. Ketika mereka lulus harus melalui ujian lagi, tidak seperti sekarang, ya.
Kemudian setelah tahun 1968 itu ada kurikulum 1973, namanya kurikulum proyek sekolah pembangunan. Atau disebut, ada lagi perkembangan kurikulum yang disebut dengan kurikulum sekolah dasar dan disebut dengan normalisasi. Nah, ini untuk perguruan tiganya ada NKK yang normalisasi kehidupan kampus. Bagaimana kampus pada saat itu dimonitoring sedemikian rupa sehingga pergerakan-pergerakan mahasiswa terkontrol, dan ini bisa dibaca dalam sejarah khusus ya tentang normalisasi kehidupan kampus ya, bagaimana para mahasiswa berjuang ya, dan pemerintah menekan sedemikian rupa sehingga suara mahasiswa itu menjadi tidak terbuka atau terbungkam. Kemudian pada tahun 1984 ini sudah masuk fase Orde Baru ya, dari tahun 1973 itu 68 juga itu ada CBSA. Ini menarik ya. 1984 itu ada kurikulum namanya CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif ya. Jadi pendidikan yang awalnya berorientasi kepada guru, sekarang berorientasi pada kurikulum berbasis CBSA. Jadi cara belajar siswa aktif. Nah, kurikulum 1984 ini itu sudah memunculkan perangkat-perangkat kurikulum. Ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus dan segala macamnya ya. Kalau dulu belajar buku itu bisa bertahun-tahun ya, beberapa angkatan bisa menggunakan buku dan diwariskan, kakaknya bisa mewariskan ke adiknya. Kalau sekarang tanpanya bersesuatu yang berbeda. Nah, kemudian lagi kurikulum berubah lagi, jadi kurikulum 1994. Kemudian tahun 1997 berubah lagi menjadi revisi kurikulum 94. Nah, kurikulum 1994 ini cirinya salah satunya adalah ada konsep catur bulan. Jadi dalam 1 tahun itu 3 kali ya. Jadi 3 bulan ulangan, 3 bulan ulangan, 3 bulan ulangan, di akhir dengan ujian. Nah, kalau sudah ujian berarti nanti ada libur satu bulan gitu kan. Nah, kemudian juga ada kurikulum 94. Nah, 1994. Nah, ini memperbarui dari kurikulum 1994 ya, direvisi melalui kurikulum 1997. Jadi kurikulum 1997 merevisi kurikulum 1994. Kemudian lagi ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, ini masanya era reformasi. Ada kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian 2006 itu dianggap sudah tidak bagus lagi, diganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan kemudian pada 2013 mengembangkan lagi konsep yang namanya Kurtilas ya, kurikulum 2013. Nah, ini ke depan ini kurikulum akan tetap ada perubahan-perubahan karena kurikulum itu dibuat untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, sementara zaman ini berkembang begitu cepat, begitu hebat, nah sehingga kurikulum harus menyesuaikan juga dengan proses perkembangannya. Itu saja mungkin ya, kalau ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan bahasan kita ini. Jadi ada 2 bahasan. Yang pertama itu tentang komponen kurikulum, yang ini kurikulum di Indonesia dalam lintasan sejarah. Nah, selebihnya saudara bisa pahami, saudara bisa baca banyak literatur, yang penting saudara memahami ketika ditanya bagaimana tentang perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia ini gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih masih aktif atau sudah pada tidur? Halo? Oke, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita selesaikan. Ya. Tampaknya dari jam 14.40 ya sudah sampai hampir setengah jam ya. Oke, silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, saya ingatkan kembali untuk saudara, silakan untuk mengisi absensi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Persiapkan lagi untuk presentasi yang
pada minggu mendatang. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.